Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, masih bersama saya, Kuncoro, akan menceritakan sebuah cerita jenaka dari Abu Nawas yang berjudul Rahasia Aneh Abu Nawas. Keajaiban kelahiran yang menyelinap di antara kelucuan dan kecerdasan. Perlu saya ingatkan bahwa seluruh gambar, foto, dan video dalam konten ini hanyalah ilustrasi belaka dan bukan representasi dari tokoh yang sebenarnya. Selamat menyaksikan dan semoga dapat menghibur serta memberi manfaat untuk sobat-sobat semuanya. Suatu hari diketahui kalau Abu Nawas telah melakukan sedikit kesalahan. Hal tersebut tentu membuat Baginda Raja Harun ar-Rasyid kesal terhadap dirinya, sehingga Baginda melarang Abu Nawas datang ke istana kerajaan. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Bagaimana tidak, sudah 7 bulan ini Baginda tidak bertemu dengan Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja berniat untuk mengutus seorang ajudan dan memanggilnya datang ke istana. Namun setibanya di rumah Abu Nawas, ia tidak dapat pergi ke istana karena sebuah alasan. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda bahwa aku sedang sakit dan hendak bersalin. Jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda Raja. Aku juga sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit itu. Akhirnya para utusan raja menyampaikan kondisi Abu Nawas sesuai dengan apa yang ia katakan. Sungguh ajaib. Baru kali ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan, aneh. Gumam Baginda dalam hatinya. Baginda merasa penasaran dan muncul keinginan di benak Baginda untuk menengok Abu Nawas, sehingga saat itu juga Baginda Raja segera menuju rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda mendatangi rumahnya, Abu Nawas pun gembira dan berlari-lari menyambut kedatangan rajanya itu. Dengan tunduk Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Baginda lalu dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. Wahai Paduka yang mulia, apakah kehendak Paduka datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun lamanya baru kali ini tuanku mendatangi rumah hamba, tanya Abu Nawas. Tujuanku ke sini karena ingin tahu keadaanmu, jawab Baginda Raja. Katanya engkau dikabarkan sedang sakit, hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Karena sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung, bahkan sempat melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari, ucap Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum mendengar perkataan rajanya itu. Wahai Abu Nawas, coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya? Tanya Baginda Raja. Kemudian dengan senang hati Abu Nawas menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Baginda Raja. Jadi begini Paduka yang mulia. Dahulu konon katanya ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja melanggar adat dan agama serta menggegerkan seluruh negeri, jelas Abu Nawas. Lagi pula apabila seorang mengeluarkan titah, maka secara otomatis tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan ibarat menjilat air ludah sendiri. Karena itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir matang sebelum bertindak. Dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang hendak bersalin.
Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah kedatangan Baginda kemari, ucap Abu Nawas. Dengan Baginda datang kemari berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Kata Abu Nawas, "Bukan begitu," kata Baginda. "Ketika aku melarang dirimu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh melainkan hanya bergurau saja. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang seperti kamu, karena selama engkau tidak hadir di istana, selama itu juga cahaya balai ruangku telah hilang." Kata Baginda menjelaskan, "Mohon izin Paduka yang mulia, segala titah rajaku aku junjung tinggi tuanku," kata Abu Nawas dengan takzim. Setelah itu Baginda hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda Raja kemudian pamit kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli melihat tingkah kocak Abu Nawas. "Memang ada-ada saja kau ini Abu Nawas," kata Baginda Raja dalam hatinya. Pisau tumpul mesti diasah untuk memotong tempe persegi. Walaupun kita mesti berpisah, bayar utangmu sebelum pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.